Hai adik-adik, anak-anak sekalian, kembali lagi bersama saya di channel Mate Lagi. Nah, hari ini saya akan membagikan video tentang olahraga bela diri. Nah, ini adalah cabang olahraga yang sudah ada sejak lama dan ini bahkan sudah dipertandingkan di tingkat olimpiade. Ya, banyak prestasi yang sudah dimiliki oleh Indonesia dari olahraga bela diri juga di pekan olahraga nasional, ada Asian Games, Olimpiade dan sebagainya. Nah, ini sangat penting ya. Olahraga bela diri ini selain dari olahraga juga ini bisa membantu kita untuk menghadapi ancaman yang datang kepada kita. Seperti yang kita bisa lihat di film-film ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas apa itu olahraga bela diri. Nah, apa itu pengertian dari bela diri? Bela diri adalah seni bela diri yang merupakan satu kesenian. Ini kesenian ya, yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri dari ancaman tentunya ya, dari orang lain. Nah, dihimpun dari berbagai sumber, inilah 7 daftar ilmu bela diri terbaik di dunia. Mungkin masih banyak sebenarnya ya, seni-seni bela diri yang ada dari negara-negara lain. Nah, saya ambil 7. Yang pertama, Jiu-Jitsu. Nah, ini adalah salah satu olahraga atau salah satu ilmu bela diri yang sering kita dengar ketika kita menonton film Naruto. Ya, nah mari kita bahas mengenai Jiu-Jitsu. Nama dari beberapa aliran bela diri di Jepang. Nah, Jiu-Jitsu itu adalah nama dari beberapa macam aliran bela diri dari Jepang. Jadi bukan satu ya. Nah, ini terbagi nanti Jiu-Jitsu ini ada beberapa bagian ya. Tidaklah betul jika dikatakan bahwa Jiu-Jitsu mengacu pada satu macam bela diri saja. Jiu-Jitsu pada dasarnya adalah bentuk-bentuk pembelaan diri yang bersifat defensif. Defensif tahu ya, bersifat bertahan, ya, pertahanan. Dan memanfaatkan yawaragi. Yawaragi ini artinya teknik-teknik yang bersifat fleksibel. Tahu fleksibel ya? Kalau fleksibel itu menyesuaikan dengan keadaan. Di mana serangan dari lawan tidak dihadapi dengan kekuatan, ya, tidak dihadapi dengan kekuatan otot, melainkan dengan cara menipu lawan agar daya serangan tersebut dapat digunakan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Nah, ini bisa seperti menangkis ya, seperti tenaga orang yang kita gunakan untuk mengalahkan dia sendiri. Nah, ini mungkin aliran yang mantap juga sebenarnya. Oke, mari. Nah, yang berikutnya adalah karate. Karate sudah familiar ya, bahkan banyak pelatihan di tempat-tempat latihan karate di Indonesia, bahkan di daerah kita sendiri mungkin ada. Nah, apa itu karate? Karate adalah seni bela diri yang berasal dari daratan Cina yang akhirnya berkembang dan populer di Jepang. Nah, awalnya ini dari Cina sebenarnya karatenya, cuman lebih populer di Jepang. Nah, kita bisa lihat film-film, kalau kalian pernah nonton filmnya Jet Li yang merantau ke Jepang kan? Ya. Yang berikutnya judo. Judo adalah jujutsu. Nah, ini bagian dari jutsu juga tadi, jujutsu ya, yang merupakan seni bertahan dan menyerang menggunakan tangan kosong maupun senjata pendek yang dikembangkan menjadi judo oleh Kano Jigoro. Nah, ini tulisan Jepangnya ada di sini. Pada tahun 1882 ya. Judo, kalau kalian pernah judoka ya kan? JKI Tako. Nah, banyak jenis-jenis nama tempat berlatihnya ya. Nah, yang berikutnya taekwondo. Nah, taekwondo ini pun sering ya, sudah familiar di Indonesia bahkan. Jenis olahraga bela diri yang berasal dari negara Korea ya. Biasanya taekwondo ini lebih dominan menggunakan kaki ya. Ini lebih menggunakan kaki. Olahraga ini sudah banyak dimainkan di beberapa perlombaan, salah satunya adalah Olimpiade ya. Jadi kalau kamu berbakat, kamu bisa menguasai taekwondo, berlatih ya, supaya kamu bisa tampil di Olimpiade. Semakin bagus, semakin banyak kemungkinan untuk menang. Ya, selain untuk membela diri juga untuk meraih prestasi. Nah, yang berikut, silat. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di pertemuan ini, di video kita kali ini.
Silat adalah olahraga asli dari Indonesia, ya. Mari kita lihat. Pencak silat atau silat adalah satu jenis bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, ya. Di Malaysia juga, Brunei juga, Singapura, Filipina, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia. Ya, jadi Indonesia sudah banyak menyebar ya ke beberapa negara, dan di situ mereka membawa olahraga seni bela diri silat ini. Nah, yang berikutnya Muay Thai. Nah, ini adalah seni bela diri yang kira-kira 2 tahun belakangan ini berkembang pesat ya. Nah, apa itu Muay Thai? Muay Thai adalah olahraga nasional kerajaan Thai atau Thailand ya. Thai dulu namanya Thai singkatannya ya, dan turunan dari bela diri kuno Muay Boran. Ya, Muay Boran. Jadi Muay Thai ini berasal dari bela diri kuno Muay Boran, tentunya dari Thailand juga. Ya, sekilas tentang Muay Thai dan kickboxing memiliki teknik pertarungan yang hampir sama, ya. Karena memang kalau Muay Thai ini menggunakan kaki dan tangan seperti kickboxing juga, ya, menggunakan lebih seringnya menendang, ya. Oke. Jadi sudah paham beberapa olahraga seni bela diri ya, dan masih kita bahas tentang pengertian pencak silat. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini kita membahas tentang pencak silat yang merupakan olahraga bela diri asli Indonesia. Apa itu pengertian pencak silat? Mari. Pencak silat dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Nah, ini komplit ya. Di sini ada bertahannya, defensifnya, ada ofensif atau menyerangnya, dan membela diri. Ya. Nah, ada beberapa ahli juga yang turut mengartikan pencak silat. Seperti yang pertama ini. Pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Ya, ini sering ya. Kalau kalian pernah berada di daerah Jawa sana, mungkin ini masih sering. Ya, mungkin di sini pun juga di daerah kita masing-masing, mungkin sering kita lihat juga ada beberapa paguyuban latihannya. Nah, ada juga yang mengartikan pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan, pikiran, atau olah gerak dan olah pikir. Jadi artinya di sini gerakan dikombinasikan dengan pikiran, ya, tidak serta-merta hanya fisik ya. Oke. Nah, sekarang kita mari lihat apa sejarah pencak silat, bagaimana sejarah pencak silat ini. Nah, yang pertama, menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau, ya, daerah Melayu, dan zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Nah, sesuai dengan daerahnya ya, Kerajaan Sriwijaya kan berada di Sumatera ya. Nah, kemudian olahraga ini menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Ya, lalu pada abad ke-16 Kerajaan Majapahit menggunakan pencak silat ini sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Kita tahu Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ya, dengan kalau kalian pernah dengar dengan Sumpah Pelapa si Gajah Mada, bahkan Gajah Mada diinikan menjadi nama sebuah universitas. Ya. Nah, yang berikut. Setelah beberapa masa kemudian dibentuklah IPSI. Apa itu IPSI? Adalah organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ya, dan diresmikan tanggal 28 Oktober 1988. Nah, jadi organisasi IPSI itu pencak silat itu sudah punya organisasi tersendiri di Indonesia. Ya. Oke. Yang berikut unsur-unsur dari pencak silat. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, dia itu adalah olahraga. Ya.
Pencaksilat itu olahraga, juga sebuah seni, ya seni. Nah, dan bela diri tentunya. Dan di pencaksilat ini juga diajari bagaimana melatih mental dan kerohanian. Dan satu lagi yang terakhir, persaudaraan menuju persatuan. Nah, ini olahraga yang sangat baik atau bela diri yang sangat baik untuk dipelajari. Karena ini menghilangkan perbedaan ya, atau menumbuhkan persaudaraan supaya tidak terpecah belah seperti sekarang ini. Oke, apa tujuan dari pencaksilat? Sama seperti dari unsur-unsur tadi. Yang pertama, sebagai tempat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga, khususnya bela diri, menyalurkan bakat dan minatnya. Ya, itu satu. Jadi banyak orang tidak tahu menuangkan bakat dan minatnya ya. Yang kedua, membentuk masyarakat supaya berjiwa sehat, berpikir cerdas dan berprestasi ya. Nah, kalau kamu belajar pencaksilat, kamu diajarin supaya sehat, supaya cerdas dan punya prestasi. Yang berikut, membentuk dan mendidik kader-kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. Yang berikut, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Yang terakhir, mendidik generasi muda di sini muda ya, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas penggunaan obat terlarang. Jadi di sini kalian harus mengikuti tujuannya ini ya. Ini tujuan yang sangat bagus dalam sebuah olahraga bela diri. Oke, next. Nah, teknik yang kita gunakan di pencaksilat ya. Jadi pencaksilat itu punya teknik. Yang pertama yaitu sikap kuda-kuda. Nah, di dalam pencaksilat sama seperti bela diri yang lain ada sikap kuda-kuda juga ya. Seperti apa itu? Ini dia sikap kuda-kudanya. Yang pertama bersedia, ya sikap sedia. Oke. Nah, kuda-kuda pertama kuda-kuda samping, artinya kaki kanan bergerak, kaki kanan bergerak ke kanan membentuk ditekuk ya, ditekuk. Itu sikap kuda-kuda samping. Kuda-kuda depan kaki kiri yang bergerak dan tetap kaki kanan yang ditekuk ya. Kuda-kuda silang berarti kaki kanan mundur ke belakang ya, dan kaki depan ditekuk, sama-sama ditekuk ya. Ya, yang terakhir kuda-kuda belakang. Nah, di sini kaki kiri yang mundur ke belakang. Oke, inilah jenis sikap kuda-kuda yang dimiliki oleh pencaksilat. Inilah tekniknya salah satunya ya. Teknik yang kedua yaitu sikap pasang. Sikap pasang ini seperti apa? Ini dia. Sikap pasang artinya bersiap juga ya. Pasang atas, pasang bawah, pasang tengah. Ada juga pasang bawah ya. Ya. Ada 3 nanti. Yang berikut sikap tangkisan. Ini hampir sama dengan di bela diri. Ya, bela diri yang lain. Yang pertama tangkisan dalam. Nah, seperti kamu lihat gambarnya, bisa kamu lihat ya. Tangkisan dalam. Terus tangkisan luar. Artinya jika seorang memukul kita dari luar, kita menangkis. Seperti gerakan yang dibuat di gambar. Ada tangkisan atas dan tangkisan bawah. Jadi di sini bisa kamu lihat ya bagaimana cara melakukan tangkisan yang dipelajari di pencaksilat. Oke. Yang berikut hindaran dalam pencaksilat. Ada teknik hindaran. Bagaimana? Seperti ini. Hampir sama dengan ini ya. Bersiap apa tadi ya? Nah, gerakan elak hadap. Nah, dia menghadap lawan. Gerakan elak samping, gerakan angkat kaki, gerakan elak kaki sila. Nah, ini tergantung bagaimana menghadapi lawan, ya. Nah, yang berikut ada namanya pukulan dalam pencaksilat seperti di karate, judo dan yang lain ada jenis-jenis pukulan. Yang pertama pukulan lurus, hampir sama dengan karate ya. Yang kedua pukulan tegak. Yang ketiga pukulan bandul. Yang keempat pukulan melingkar ya. Nah, jadi banyak yang harus kita
teknik-teknik yang harus kita kuasai dalam pencak silat. Oke, tendangan dalam pencak silat, bukan pendak ya, pencak silat. Nah, apa tendangannya? Seperti ini. Yang pertama tendangan lurus, ya, tendangan tusuk. Nah, kalau di karate mungkin namanya berbeda, tapi hampir sama ya. Berikut tendangan jejak dan tendangan T, ya. Jadi banyak ada beberapa tendangan yang harus kamu kuasai. Mungkin antara kalian yang menonton video ini sudah belajar tentang karate, ya. Ada kemiripan ya dalam gerakan-gerakan atau teknik-teknik yang dipelajari. Oke, semoga dengan video ini kamu bisa mengenal olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia asli, di mana gerakannya hampir sama atau ada kemiripan dengan olahraga yang lain. Sekian dulu video saya kali ini, semoga anak-anak bisa mengerti ya. Oke, see you next time. Jangan lupa klik subscribe supaya video-video pembelajaran yang akan saya buat bisa kamu ikuti, bisa diupdate. Ada notifikasi nanti datang samamu ya. Oke, bye-bye.